Salah satu hal yang sangat besar untuk budaya positif adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, ini dia Bapak Ibu. Disiplin pada dasarnya artinya pengikut, murid. Ini diambil dari kisah Aristoteles, ya, yang mendidik anak muridnya. Kemudian disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi selama ini kita kalau cerita kata disiplin sering muncul di benak kita, ya. Yang terpikirkan kita adalah kepatuhan. Kan itu Bapak Ibu, ya. Anak-anak disiplin berarti anak-anak harus patuh. Patuh pada aturan, patuh pada apa yang disampaikan guru maupun orang tua. Berarti dia disiplin, kan begitu. Nah, hari ini disiplin positif, pakai kata positif, yaitu ini dia, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara si anak mengontrol dirinya, bagaimana menguasai dirinya, dan memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Itu dia yang dimaksud dengan disiplin positif. Kemudian budaya positif budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan universal di lingkungan sekolah sebagai hasil dari kebiasaan-kebiasaan positif warga sekolah dalam suasana lingkungan yang mendukung setiap siswa dan warga sekolah untuk belajar. Jadi belajar dalam konteks Gajah Dewantara dan kekinian Merdeka Belajar namanya. Yang belajar itu bukan hanya siswa tetapi juga semua warga sekolah. Guru juga belajar. Itu dia, bukan hanya siswa. Bagaimana kita belajar? Kita bukan hanya belajar tentang materi yang akan kita ajarkan, tetapi kita juga dituntut untuk belajar mempelajari anak-anak. Itu dia. Anak ini bagaimana? Anak ini bagaimana? Mungkin untuk modul kedua nanti kami belajar tentang pembelajaran, proses pembelajaran di dalam konteks Merdeka Belajar. Kembali kemari Bapak Ibu, setelah filosofis harus ada perubahan paradigma. Jadi berdasarkan filosofis pendidikan Gajah Dewantara dan tujuan pendidikan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maka muncullah yang sekarang namanya Merdeka Belajar. Itulah yang saat ini sedang digaung-gaungkan, ya, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar pada akhirnya menuntut sebuah bentuk individu, baik itu siswa, keluaran maupun gurunya dan semua warga yang terlibat di dalamnya memiliki nilai-nilai ini. Profil pelajar Pancasila. Itu tujuan akhirnya. Nah, berhubung dengan itu, kepada guru dan semua warga sekolah yang mengelola sekolah ini khususnya berdasarkan segitiga restitusi, ini dia. Diane Gossen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan pada teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu dasar dari teori kontrolnya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ini tadi, ya, semua perilaku memiliki alasan berdasarkan teori kontrol tadi, teori 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Ini langkah dari segitiga restitusi. Kita semua memiliki motivasi intrinsik. Ini gambaran, ya, segitiga restitusi. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Bentuk pertanyaannya, bentuk keadaannya seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini bentuk pernyataan. Kemudian, oh, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak dulu juga pernah begitu, ibu dulu juga pernah begitu. Nah, ini menstabilkan identitas biar dia tidak merasa salah, rendah diri dan sebagainya. Setelah stabilitas identitas, maka dilakukan tindakan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan apa yang mengapa kamu melakukan itu, begitu. Jadi
divalidasi tindakan yang salahnya itu. Nah, apa dasar yang menjadi dasar dia melakukan kesalahan? Kita harus tahu, tadi sudah kita lihat dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, setelah tahu kebutuhan tadi, bisa kita tanyakan, ada nggak cara lain supaya kebutuhan kamu terpenuhi? Bukan dengan melakukan kesalahan itu. Nah, begitu. Kemudian baru yang langkah ketiga, sebagai langkah terakhir, kita menanyakan keyakinan. Makanya keyakinan ini dalam bentuk kita sebagai organisasi lembaga sekolah perlu kita formalkan begitu menjadi nilai keyakinan yang diyakini semua anggota. Kalau tadi ada nilai keyakinan kelas, bisa di dalam kelas dibentuk, disusun, itu yang menjadi dasar tingkah laku si anak. Kemudian bentuk pertanyaannya begini, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, seperti itu kira-kira dalam proses ya, dalam memproses si anak. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini kira-kira gambaran pertanyaannya. Ini panduannya, Bapak ketikkan di depan panduannya. Saya ingin menjadi siswa yang titik dan apa? Satu, tadi ada sopan. Masing-masing orang menuliskan. Saya ingin menjadi siswa yang apa? Nah, tuliskan. Ayo, silakan. Saya ingin menjadi siswa yang, ayo Nani, jujur ya sama dirinya ya, jangan mencontek. Bayangkan diri kalian pengennya seperti apa? Apa aja yang boleh bayangkan diri kalian? Silakan ditulis. Sebanyak mungkin seperti apa yang kalian mau. Sudah? Bayangkan diri kalian maunya jadi siswa seperti apa. Nah, itu yang kedua ya, pengennya kelas kita seperti apa? Ayo, silakan dituliskan. Sudah dituliskan? Sudah ya? Baik, sekarang kalau memang sudah, kita lihat ya bagaimana. Terus apa lagi? Nabil, ada lagi yang beda? Bisa menjaga kebersihan.